Kembali lagi di GKM Bakuda Pak. Dan episode kali ini kita kedatangan tamu dari jauh-jauh dari Pulau Jawa, dari Kota Malang. Dan ini dia tamu kita, contoh Cynthia Wijaya Gunawan. Oke, gimana Ci kabarnya? Baik, terima kasih. Agak tegang ya. Oke, udah berapa hari di Manado? Ini hari ketiga. Hari ketiga. Gimana rasanya di Manado? Asik atau Panas? panas ya? Panas. Iya sih, di Malang lebih adem sih dibanding Manado. Terus Bandung juga adem. sombong orang Bandung. Oh iya, dia orang Bandung. Bapak Ibu Saudara. Apa makanan paling enak di Manado yang udah dicobain? Di Manado, pisang goreng sambal rawa. Iya? Sambelnya apa pisangnya yang bikin enak? Atau Dua-duanya. Dua-duanya. Suka. Jadi kalau mau bawa pulang oleh-oleh, bawa pulang itu. Bawa pulang sambelnya atau Sambelnya. Ada rencana menetap di Manado mungkin? tentu saja tidak. Supaya bisa makan pisang goreng sambal rawa tiap hari gitu? Enggak ya? Enggak. Berarti asal Bandung ya? Asal Bandung. Lama di Bandung? Lama di Bandung. Berapa lama tuh? Lama 1 jam, banget. 2 jam? Lama banget lah. Oh, dari kecil? Dari lahir sampai SMA. Baru kuliah ke Jakarta. Kuliah apa di Jakarta? Kuliah S1-nya graphic design. Graphic design? Oh. S1-nya. Oke, terus graphic design kerja abis itu? Abis itu kerja sendiri. Jadi graphic designer? Freelance. Oh, freelance. Jadi kalau ada orderan langsung kerjain. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya nggak kerja. Ngapain tuh? Ya melakukan hal-hal lain. Ya kayak hobi atau pelayanan gitu. Oke. Abis dari graphic designer terus berapa lama kerja? Sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah lagi sih. Kuliah di mana? Di Saat di Malang gitu. Jadi ambil apa? Ambil konseling S2 ya. Konseling. Nah, kenapa tuh ambil konseling tuh? Ini dari graphic designer nih, ya kan? Kerjanya ngegambar. Tiba-tiba entah kenapa kok bisa konseling. Kenapa bisa masuk konseling? Karena melihat kebutuhan sih gitu. Jadi waktu itu kan sempat pelayanan di gereja, ketemu banyak anak-anak, dan sempat pelayanan juga di luar gereja ya, maksudnya bantuin pramuka, dan juga ketemu sama banyak anak-anak. Jadi kayak ngelihat kebutuhan aja. Ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus, terus kayak penasaran kenapa ya kok anak ini ya bisa kayak gini gitu. Terus ya penasaran, jadinya pengen belajar gitu, dan pengen bisa ya nolongin lah gitu, nolongin mereka. Oke, jadi sambil kerja terus pelayanan juga ya, soalnya pelayanan akhirnya ngelihat anak-anak, akhirnya terpanggil. Betul. Untuk mendalami. Betul. Konseling. Betul. Oke, udah berapa lama di kuliah di Saat? Di Saat ini tahun keempat. Tahun keempat. Tahun terakhir. Udah mau selesai. Gimana rasanya udah mau selesai? Ya seneng tuh. Seneng ya? Sama. Kan udah selesai juga. seneng. Oke. Biasa di Saat ngapain Ci? Kerjaan hobi atau? Di Saat yang pasti belajar. Ya thank you gitu. Biasanya nggak mungkin kan di Saat cuma bengong-bengong doang. Di Saat belajar, ibadah, ya main sih. Main? Hobi. Apa biasa hobi? Kalau di Saat ya main basket. Main basket. Sama biasa ya nugas bareng teman-teman gitu. Hobinya nugas? Ya enggak, itu mah itu kewajiban. Sebagai mahasiswa. Sama kan? Hah? Iya, nugas bareng kok. Masa nggak nugas, main mulu? Mungkin dong. Betul. Namanya juga mahasiswa. Iya, kalau lulus toh. Iya, gimana dong ya? Oke, berarti udah selesai Ci ya, tinggal wisuda ya. Mm-mm. Yang ngerjain tugas akhirnya lah ya.
Mm-mm. Apa tuh tugas akhirnya? Tentang apa? Tugas akhirnya itu Tesis ya berarti ya? iya Nah, tesisnya. tesisnya itu tentang agilitas sih, ketangkasan belajar, learning agility gitu. Learning agility. Apa itu learning agility? Aku baru denger itu ya. Selama ini cuma learning doang. Learning doang ya. Agility aku cuma tahu di apa? Di futsal. Ya, kita latihan agility ya, kelincahan ya. Sekarang ada learning agility. Ah, itu apa sih? Nah, itu mirip sih sebenarnya. Oh iya. Agility kan banyak digunakan di bidang olahraga gitu kan. Betul. Ketangkasan. Nah, ini ada satu organisasi yang mengembangkan jadi tuh organisasi ini nyari orang-orang yang berpotensi gitu untuk di bidang kerja. Nah, mereka ini bikin satu istilah baru namanya ketangkasan belajar, learning agility. Jadi karakter ini itu menentukan kesuksesan seseorang. Karakter agility-nya? Si learning agility learning itu. Agility, oke. Jadi mereka bikin alat ukur learning agility. Jadi ngukur yang semakin tinggi learning agility-nya itu, ya kemungkinan suksesnya lebih tinggi gitu. Oke. Dibilangnya tuh high potensial. Gitu. Nah, karakteristiknya apa tuh? Kita bisa bilang, ini learning agility, yang ini bukan. Ya apa yang bikin beda dari learning biasanya? Sesuai namanya kali ya, kan ketangkasan gitu. Jadi ketangkasan belajar ya yang pasti orang yang cepat belajar gitu. Jadi learning agility bisa dikatakan dengan orang yang gesit, maksudnya mampu melihat pola-pola dengan cepat. Jadi belajar dari kesalahan tuh dengan cepat gitu. Jadi misalkan pernah salah nih ya, terus ketemu masalah baru yang berbeda konteksnya, bisa mengaplikasikan itu gitu, pelajaran yang udah dia dapat ke masalah yang baru gitu kan. Pintar melihat pola-pola. Terus udah gitu pintar berkomunikasi dengan baik gitu sama orang-orang. Terus memiliki impact di dalam lingkungan kerjanya misalkan gitu. Terus banyak sih karakteristik learning agility gitu yang bisa dilihat gitu. Oke. Kalau ya kan Ci udah bahas nih ya, Ci udah pelajari learning agility. Kalau ditanya yang paling unik dari learning agility apa? Yang paling unik ya? Paling unik. Kan kalau learning dong kan artinya belajar gitu ya. Tapi ditambahin kata agility gitu. Jadi kata agility itu membuat belajar ini sendiri punya nilai tambah gitu. Jadi bukan cuman belajar, tapi seorang yang belajar dengan cepat dan fleksibel. Jadi speed and flexibility gitu. Jadi seorang yang belajar dengan cepat dan fleksibel di sini tuh artinya yang mampu belajar ya banyak hal gitu. Maksudnya mampu belajar dari kesalahan, mampu mengaplikasikan di dalam hal baru yang ya berbeda gitu. Oke. Nah, soal learning agility. Apakah ini learning agility adalah hal yang diterapkan itu hanya pada organisasi belajar gitu, seperti sekolah misalnya, institusi pembelajaran sekolah, atau sebenarnya orang tua nih dalam keluarga bisa terapin itu? Jadi karakter ini tuh merupakan sebuah karakter yang bisa dikembangkan. Maksudnya bisa dipelajari dan ditingkatkan. Nah, salah satunya itu ditingkatkan melalui dukungan orang-orang di sekitar mereka gitu. Jadi misalkan ya di sekolah, di rumah ada orang tua, terus di lingkungan kerja ya punya rekan kerja yang mendukung gitu. Kalau mereka mempunyai lingkungan yang mendukung, lingkungan sosial yang mendukung tuh bisa meningkatkan learning agility mereka gitu. Lingkungan sosial yang mendukung. Berarti kalau nggak mendukung sulit untuk learning agility-nya berfungsi.
Bisa dikatakan demikian, tapi itu juga kan tergantung karakteristik orangnya sendiri gitu. Kalau memang orang itu punya motivasi yang besar dari dalam dirinya sendiri, ya bisa jadi dia juga adalah seorang yang learning agile. Oke. Berarti apa bisa dibilang kalau orang itu tidak punya dukungan sosial, tapi dia memiliki keinginan untuk belajar, berarti dia mencari dukungan sosial itu di luar dari lingkungannya, gitu ya? Bisa Ya, gitu bisa. atau? Bisa juga. Jadi mungkin learning agility itu ya gabungan gitu ya. Karena tuh tingkat seseorang menerima dukungan sosial tuh bergantung sama kepribadiannya gitu. Jadi ada yang aku baca dari penelitian sebelumnya itu, seseorang yang memiliki sifat bersyukur gitu ya, itu lebih mudah menerima dukungan sosial gitu. Jadi persepsi seseorang menerima dukungan sosial itu ya tergantung sama dirinya sendiri. Jadi meskipun dukungan sosial itu tersedia nih banyak, tapi dia merasa yang nggak terima gitu, karena memang ya dari dirinya sendiri ya agak error gitu ya. Jadi persepsi dukungan sosial yang dirasakan tuh tergantung orang itu sendiri, dan dukungan sosial itu juga kan yang nantinya mempengaruhi learning agility-nya itu gitu. Jadi ya ada pengaruh dari dalam diri sama ada pengaruh dari lingkungan gitu. Ada pengaruh dalam diri dan lingkungan. Oke. Nah, kita kan lihat nih untuk orang tua, untuk keluarga gitu kan. Keluarga atau pola asuh seperti apa yang bisa dikatakan ini bisa dikatakan mendukung learning agility, dan ini tidak banget nih pola asuh seperti ini enggak gitu. Nah, pola asuh di sini tuh aku bagi ke dalam 4 gitu ya menurut teorinya Baumrian. Apa Baumrian nama orang ibunya. Bandung? Orang kurang tahu ya Kurang itu. Pokoknya yang menemukan teori pola asuh gitu. Namanya Ibu Diana Baumrian. Oke. Ibu Diana. Nah, dia ini membagi pola asuh ke dalam 2 bagian. Yaitu berdasarkan tuntutan dan berdasarkan responsiveness, kayak kehangatan gitu. Jadi yang paling baik ini pola asuhnya yang punya tuntutan tinggi tapi juga kehangatannya tinggi gitu. Jadi pola asuh yang positif lah ya, mendukung gitu. Nah, itu tuh namanya pola asuh otoritatif. Yang paling bagus. Yang paling nggak bagus ya yang mengabaikan gitu. Yang tengah-tengah tuh ada namanya otoriter, yang punya tuntutannya tinggi tapi kasihnya rendah. Kalau permisif itu kebalikan, tuntutannya rendah tapi kasihnya tinggi gitu. Jadi lebih memanjakan gitu. Oke, dimanja ya. Yang permisif itu gitu. Yang paling bagus sih otoritatif. Gitu. Ya banyak sih anak-anak sekarang tuh ya tanpa sadar dimanja gitu sama orang tuanya. Ya kan, mungkin juga itu datang dari orang tua yang dulunya dikerasin gitu, nggak mau ini nggak dapet, akhirnya oke, saya tidak mau seperti orang tua saya. Akhirnya secara tidak sadar dia membalas apa yang orang tua dia perbuat dengan yaudah aku manjain aja deh anakku supaya nggak kayak aku menderitanya gitu. Padahal ya itu kurang baik juga ya ketika dimanja, karena nggak belajar gitu mungkin ketika dimanja. Iya, karena terlalu membebaskan jadi anak kurang tahu batasan gitu ya. Yang mana yang baik buat dia gitu kan, yang nggak baik buat dia. Karena memanjakan tuh lebih apa-apa ya kayak disuapin gitu kan. Anak nggak belajar untuk menjadi mandiri gitu. Mandiri dalam arti mampu memilih yang sesuai dan bertanggung jawab sama pilihannya gitu. Gitu. Oke. Berarti kalau kita simpulin tentang learning agility gitu, indikator utama kita bisa katakan ini learning agility apa sih?
indikator bahwa seseorang ini dikatakan sebagai orang yang learning agile. Nah, learning agile itu ada bahasa kerennya lah ya, atau kata lainnya gitu. Kata lainnya itu adalah seorang yang street smart. Apa? Street smart. Oke. Artinya? Artinya adalah orang yang bukan cuman pintar secara intelektual gitu, tapi bisa beradaptasi dan ya cepet gitu. Kalau mikir ada masalah sesuatu tuh bisa berpikir dengan cepat dan bertindak dengan cepat gitu. Jadi ya seorang yang street smart gitu. Jadi gercep dia. Gercep, betul. Betul, gercep. Jadi biasa kan ada orang yang kalau ada masalah tuh ya tunggu dulu deh, pikir-pikirnya mungkin agak lama timbang-timbangnya gitu kan. Nah, kalau seorang yang learning agile itu bisa, ayo kita pikir, kerjain sesuatu gitu daripada kita tunggu. Ayo kita pikir, kita kerjain sesuatu daripada kita tunggu. Maksudnya memikirkan apa yang harus what to do next gitu. Oke. Dan melakukan, bukan cuma mikir gitu. Oke. Ya gercep lah bahasa ininya ya. Bahasa apa? Bahasa singkatnya. Gercep. Gercep. Ya berarti itu bisa apa ya? Step yang orang yang memiliki apa learning agile ya, berarti kan learning istilahnya. Berarti berpotensi menjadi pemimpin yang baik. Betul, betul. Ketika menjadi pemimpin yang baik berarti perlu belajar soal ini. Berarti pemimpin yang baik diciptakan lewat dukungan sosial. Betul. Betul. Pasti mereka punya orang-orang yang mendukung mereka sih. Ya. Kalau di Alkitab ada gak sih tentang learning agile ini? Di Alkitab ada sih. Ada satu tokoh yang bisa dikatakan memiliki karakter ini. Karakter ini ya, karakter. Oke. Siapa tuh? Siapa ya? Tebak-tebakan. Siapa tuh? Oke. Jadi yang aku pelajari ya gitu. Dalam diri Rasul Paulus sih. Rasul Paulus. Dia tuh bisa dikatakan sebagai orang yang learning agile. Kenapa? Karena ya kalau ngelihat kehidupan Rasul Paulus ya, dari kecilnya itu dia udah dididik sama orang tuanya secara ketat gitu. Maksudnya orang tuanya kan Yahudi yang ketat beragama gitu. Jadi dari kecil tuh dia udah belajar. Bahkan sampai besar belajar di bawah ajaran Gamaliel kan. Maksudnya dia seorang Farisi yang taat gitu. Jadi kayaknya jarang main futsal tuh. Jarang ya. Coba ajarin atuh. Iya, Jadi kayak sepanjang hidupnya tuh dia banyak belajar gitu. Tapi bukan cuman banyak belajar, dia juga belajar, maksudnya punya hati yang mau dibentuk gitu ya, diajar sama Tuhan. Buktinya waktu Tuhan menemui dia gitu ya, dan akhirnya dia bertobat. Nah setelah bertobat itu apa yang dia pelajari itu nggak hilang kan, tapi dia aplikasikan secara berbeda gitu. Betul. Gitu. Jadi di dalam pelayanan Paulus, perjalanan misinya gitu, dia kan menghadapi banyak tantangan, tapi dia tetap berjuang, tetap maju, gigih. Dan ya tetap berusaha gitu sampai akhir untuk ya menyelesaikan dan memberikan yang terbaik gitu. Nah itu ya bisa disebut atau bisa dikatakan contoh-contoh karakter seorang yang learning agile gitu. Iya, Paulus ya. Toolsnya tetap ada. Dulunya dipakai jadi hal yang salah, tapi ketika ketemu Yesus, ya dia tetap pakai toolsnya untuk Tuhan gitu kan. Ya itu keren sih. Keren ya. Pinter ya kan, ya kan. Jadi aku kalau ngebayang kalau apa pelajaran tentang learning agile itu aku gambarin kayak di pikiran kita nih, kita udah punya puzzle. Tek ya puzzle kita udah lengkap.
Tapi orang yang learning agile itu dia mau bongkar puzzle-nya, terus dia kayak susun ulang. Tes. Ya itu aku dapat gambarnya dari anime. Ci nonton anime nggak? Enggak ya. Mungkin coba bisa. ceritain atau? Hah? Ceritain atau? Enggak, itu lebih ke anime bola, sepak bola. Jadi ada satu karakter tuh dia jago mainnya enggak terlalu gitu. Tapi dia di setiap pertandingan dia selalu membuka dirinya untuk saya punya ini ilmu saya, tapi ternyata nggak bisa. Saya harus bongkar lagi, nemuin lagi formula yang baik untuk jalan, untuk laksanain tugasnya gitu. Betul. Betul. Mengaplikasikan sesuatu yang udah dipelajari tuh dalam konteks yang baru gitu kan. Ya, benar bahasa kamu, bongkar lagi, kayak susun lagi yang baru. Bongkar, susun, kayak Lego. Iya, betul. Lego, puzzle itu. Iya, berarti itu ya yang kita, apalagi teknologi makin berkembang. Betul. Ya kan. Ya nggak sedikit orang-orang yang ya cara saya seperti ini dari dulu ya kan, pakai dulunya begini. Ya sekarang harus begini dong, karena tradisinya dulunya. Gitu. Sampai susah kan berubah. Iya, sampai ya udah diam-diam aja, nggak berkembang gitu. Atau kayak ya udahlah, nggak apa-apa gitu, orang nggak terima. Yang penting ya cara saya emang dari dulu ya begini gitu. Sulit. Betul. Ya kayaknya ya. Iya, itu ekstrim, maksudnya itu kebalikannya dari seorang yang learning agile. Jadi seseorang yang gagal, ini penelitian juga di bidang kerjaan gitu ya, maksudnya di dunia kerja ada sebuah penelitian yang bilang mereka yang gagal, maksudnya para pekerja atau pebisnis yang gagal itu adalah mereka yang sulit berubah. Jadi mereka ya yang nggak mau menerima masukan-masukan atau menerima perubahan-perubahan, kayak ya udah tadi yang kamu cerita itu, aku mah tetap aja kayak gini gitu. Mau dunia berubah segimanapun aku mah kayak gini gitu. Ya itu susah ya, maksudnya ya dunianya udah di mana, dia masih di mana gitu. Ya aku ngebayangin kalau orang nggak punya ya karakteristik seperti ini, karakter learning agile gitu, dengan perkembangan yang terus menerus berubah, berkembang. Seperti apa ya orang itu ya, lagi AI, ngeri banget. Nah kalau learning agile kayak umur berapa, kalau aku bisa tanya, umur berapa seseorang kita bisa terapkan learning agile ini, atau dari kecil atau dalam umur segini baru nih kita bisa terapin. Sebenarnya sih sejak kecil ya bisa ya, maksudnya mulai dididik, mulai mendapat. Mic-nya majuan dikit sih. Gitu. Oke. Ini tapi kehalangan nggak mukanya? Nggak apa-apa, udah aman. Yang penting suaranya ketangkep. Gitu. Ya dibandingkan pemirsa tidak mendengar gitu, Cik ngomong tapi nggak ada suaranya. Gitu ya. Karena karakter ini tuh bisa dibentuk gitu, jadi ya dari kecil atau dari remaja sih ya, kalau yang mulai bisa pembentukan karakter lebih ini ya, lebih apa bahasanya, lebih intens. Jadi ya orang tua memberikan kebebasan mereka untuk milih, tapi juga kasih batasan-batasan gitu supaya anak tuh tahu dalam menentukan pilihan, membuat pilihan tuh yang ya harus, maksudnya setiap pilihan kan ada konsekuensinya gitu. Tugas orang tua ya kasih tahu bahwa pilihan A ya konsekuensinya gini, B gini, cuman ya nggak secara langsung ngarahin gitu kan, biasa orang tua kadang ngarahin kan.
Mm-mm. Nah, kalau bisa ya kasih kebebasan dan eh, kasih kebebasan supaya anak belajar gitu. Kalau salah ya udah belajar bahwa itu hal yang salah gitu. Tapi kalau kalau itu benar ya maksudnya dikasih peneguhan gitu. Kalau salah ya dikasih teguran gitu. Oke. Oke, soal Peringatan. soal teguran dan ya kalau baik kalau benar dikasih apresiasi. Nah, itu mungkin yang kurang kali ya. Peneguhan. Nah, betul. Yang kurang di orang tua gitu. Entah kenapa kayak lebih sering atau lebih mudah melihat ini salah. Ya udah langsung ditegur dibandingkan ini baik dan tidak ada respon apa-apa gitu. Sampai akhirnya aku pernah ya untuk anak-anak muda ya, kayak pernah baca apa yang menjadi alasan anak-anak suka main game. Apa tuh? Karena di game mereka diapresiasi. You win gitu. Iya. Good luck, you're the best gitu. Iya. Betul. Ya, itu mungkin yang lupa untuk orang tua terapin ya. Betul. Berarti learning agile itu juga perlu ada apresiasi ketika mereka berhasil melakukannya ya. Nggak cuman oke, kamu arahin ini, udah habis itu kayak tetap mata. Atau kalau dia salah baru buka mata lebar-lebar dan ketika dia berhasil ya emang sudah seharusnya seperti itu kok gitu ya. Jadi menariknya adalah dukungan sosial yang dimaksudkan di sini tuh salah satunya dukungan apresiasi gitu. Ada 4 jenis dukungan. Oke. Yang pertama dukungan emosional. Jadi membuat bagaimana seseorang merasa dikasihi, dicintai, dimiliki gitu. Yang kedua dukungan instrumental seperti waktu dan uang gitu ya. Jadi dukungan waktu tuh ya memberikan waktu, spend time gitu kan. Terus dukungan informasi. Jadi kasih informasi yang mana yang baik, yang salah gitu kan. Dan nasihat. Gitu. Itu bentuk dukungan. Dan yang terakhir tuh dukungan penilaian, itu apresiasi, feedback gitu-gitu. Jadi itu ya salah satu bentuk dukungan ya, apresiasi gitu. Jadi bentuk-bentuk dukungan ini semua yang perlu didapatkan oleh seseorang gitu. Jadi nggak cuma dukungan sokongan, misal ya udah dikasih benda, misal kalau orang anaknya suka main drum ya udah dikasih dukungan dengan beliin drum. Tapi habis itu udah nggak diperhatikan, nggak dilihat sama sekali, nggak gitu ya. Jadi untuk kita bisa terapin learning agile ini perlu menyeluruh ya, holistik ya. Iya, supaya dukungannya maksimal. Dan anak-anak makin berkembang. Betul. Dan maka lahir pemimpin-pemimpin yang berpotensi. Betul. Yang bisa mimpin gereja. Betul. Kan? Atau marketplace. Gitu. Betul. Apa sih macam-macam learning agility? Macam-macam ya. Jadi learning agility itu ada 4 dimensi lah ya sebutannya. Yang pertama itu ada people agility. People. Jadi berhubungan dengan orang kan ya. Jadi orang yang punya people agility itu bisa dikatakan orang yang mengenal dirinya dengan baik, punya self awareness dan open minded, toleransi, juga dapat menghadapi berbagai macam orang gitu dengan mudah. Gitu. Yang kedua adalah result agility. Gitu. Jadi tujuan akhirnya mencapai tujuan akhir gitu. Result agility ini adalah orang yang meskipun dalam kondisi susah, banyak tantangan tuh tetap mampu menyelesaikannya gitu, mencapai tujuan. Dan bukan cuma itu, dia tuh bisa mengajak anggota timnya atau rekan-rekan kerjanya untuk sama-sama ya yuk kita capai goal itu gitu, menginspirasi gitu. Itu yang result agility ya. Yang ketiga itu mental agility. Mental ya. Tapi artinya bukan tentang mental gitu. Ini tuh mental agility berkaitan dengan seseorang yang nyaman atau
bisa melihat hal-hal yang kompleks itu secara sederhana. Jadi misalkan ya dikasih soal mat yang susah, dia tuh bisa mengerjakannya karena melihat itu ya, oh ya ini memang ini kompleks tapi ya bisa dikerjakan gitu. Kayak Cukup banget sih. Cukup banget. juga banget ya gitu. Jadi mampu menemukan solusi untuk masalah yang sulit gitu, yang kompleks gitu. Yang terakhir tuh change agility. Jadi dia itu seorang yang nyaman dengan perubahan dan suka bereksperimen gitu. Dan mudah menerima tantangan gitu. Senang. Dari 4 ini, misal satu orang akan memiliki 4-4-nya atau dia hanya memiliki 1, 2? Bisa macam-macam ya. Kemungkinan sih 4-4-nya ada, cuman kadarnya beda-beda. Kadarnya gitu. beda-beda. Mungkin ada yang tinggi dalam people agility. Nah, yang tinggi dalam people agility ini biasanya berhubungan sama orang ekstrovert. Wah, kecil banget kan, ekstrovert kan? Hah? Kamu itu. Gitu. Terus mungkin aja ada yang tingginya change agility gitu, nyaman sama perubahan atau suka bereksperimen gitu kan. Biasa tuh kayak penemu-penemu. Misalkan nih Thomas Alva Edison gitu, kayak eksperimen penemu ini kan kapal selam gitu ya. Ya bisa juga ya. Jadi dia bisa nyaman gitu ya dengan perubahan eksperimennya. Oke, berarti kadarnya ya bisa bermacam-macam ya, bervariasi untuk satu orang itu ya. Tentang learning agility, kenapa sih mau bahas ini? Apa sih yang mendorong Ci, atau apa sih yang mungkin ada cerita di masa lalu gitu? Kita flashback dulu sebentar. Masa lalu banget ya. Kenangan-kenangan itu yang mendorong Ci. Kasus ini mau bahas tentang learning agility. Jadi kenapa tertarik sama topik ini atau karakter ini gitu ya? Karena waktu dulu kan aku suka pelayanan dan banyak berinteraksi sama anak muda gitu. Dan aku sendiri juga terjun langsung ngebina gitu kan, mereka gitu. Ya penasaran aja sih kenapa makin kesini tuh anak-anak kok makin nggak inisiatif ya gitu. Kayaknya tuh harus beneran diinstruksikan dengan sangat jelas gitu baru dan harus hayo-hayo gitu. Kadang ya gemes gitu kan, gregetan gitu, kayak kok nggak gercep sih gitu. Nah itu sih yang membuat aku penasaran gitu sama karakter ini kan, agilitas kan ketangkasan gitu. Jadi apa sih yang mempengaruhi gitu? Seseorang kok bisa belajar cepet, seseorang kok ya enggak gitu. Dari situ gitu. Ya. Kok mager-mageran, kok responnya lambat gitu ya. Nah, itu. Penasaran. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang nonton ya kan, terus dia menyadari, saya sepertinya membutuhkan menerapkan learning agility dalam pola pengasuhan saya kepada anak. Nah, tapi saya kok, apakah bisa mulai dari sekarang atau sudah terlambat? Jadi ya udah nggak bisa. Tergantung. Sebenarnya tidak ada kata terlambat. Asik. Ya. Karena kan learning agility ini suatu karakter yang bisa dikembangkan gitu. Jadi punya pengharapan lah ya, maksudnya bukan karakter mati gitu. Nggak bisa diubah lah, emang udah kayak gini ya. Ya enggak gitu, bisa diusahakan untuk ya jadi lebih tinggi lah ya, maksudnya lebih learning agile gitu. Gimana caranya? Kalau buat para orang tua yang memberikan pola asuh yang baik gitu, yang positif, yang tadi itu ya, yang otoritatif. Jadi berarti mulai dari situ ya, pola asuh otoritatif. Jadi punya tuntutan, kok tuntutan ya bahasanya tuh kayak kurang bagus ya. Apa ya?
memberikan ya dukungan yang tadi lah ya, empat empat hal itu ya. Jadi dukungan emosional, dukungan informatif, instrumental ding, informasi dan juga penilaian gitu. Jadi orang tua bisa memberikan 4 dukungan itu, dukungan emosional kan, kasih sayang gitu, memperhatikan. Kalau mungkin dulu tuh ya terlalu fokusnya sama kerja, kurang memperhatikan anak gitu. Sekarang kurangin sedikit lah gitu kerjanya, spend time sama anak gitu, supaya anaknya lebih merasa dikasihi gitu. Terus kasih dukungan informasi, nasihat gitu. Kadang tuh anak berlaku seperti itu karena ya nggak tahu gitu bahwa itu tuh benar atau salah, ya nggak tahu karena nggak ada yang kasih tahu kan gitu. Terus kasih dukungan ya penilaian gitu ya, yang tadi salah satunya apresiasi dan juga kasih feedback gitu kan. Apresiasi sih yang paling banyak kurang ya. Aku setuju. Apakah kamu merasakan? Ya lumayan. Iya gitu, buat para orang tua. Oke, jadi bagi orang tua yang mau mulai untuk menerapkan learning agility, ya mulai dari pola asuh otoritatif, mulai dari situ. Nggak ada kata terlambat untuk memulai, untuk membangun suatu hal jadi lebih baik, apalagi untuk anak-anak yang kita kasihi. Asik, udah kayak orang tua aja padahal belum punya anak ya. Udah siap ya? Belum kayaknya ya, belum. Terus untuk gereja, Ci. Ya, untuk gereja apakah ada peran gereja dalam learning agility ini? Peran gereja tentunya ada ya. Sebagai gereja kan ya sebagai komunitas gitu. Sebagai komunitas ya harusnya memberikan dukungan yang baik. Ya baik untuk para pemimpinnya, untuk para jemaatnya, menyediakan ruangan-ruangan bagi para jemaat supaya punya komunitas-komunitas kan, misalkan kayak kelompok kecil ya. Ya, KTB, betul. KTB gitu, kelompok KTB itu baik sih, karena itu kan salah satu bentuk dukungan sosial yang diberikan untuk jemaat gitu. Dan juga dukungan sosial buat para pemimpinnya. Gitu, jangan cuman perhatiin jemaat terus pemimpinnya terbengkalai gitu, tapi jemaat dan pemimpin semuanya kalau diperhatikan dengan baik tuh ya jadi sebuah gereja yang agile gitu ya. Gitu. Memperhatikan pemimpin dan jemaatnya. Gitu. Nah, kalau Ci ditanya, kalau aku Ci anak muda gimana nih untuk bisa nerapin atau bisa masuk ke dalam learning agility ini? Supaya punya karakter ini gitu ya, buat para anak muda gimana? Mungkin ada anak muda di sini yang tidak mendapatkan dukungan gitu ya, secara penuh atau kurang mendapatkan dukungan dari rumah gitu kan, dari orang tua ataupun dari sekolah gitu. Ya jangan putus asa. Kalau bisa ya cari komunitas yang terima gitu, yang menerima kamu ya, misalkan di gereja atau di komunitas lain gitu, di hobi kamu ataupun di lingkungan sosial yang lain gitu kan, pertemanan yang lain. Karena dukungan sosial ini pengaruhnya sangat besar sih gitu. Bukan cuman untuk learning agility tapi juga buat anak muda secara khusus kan, pertemanan itu salah satu yang mempengaruhi gitu ya, ya diri mereka gitu. Karena kan masa-masa muda tuh kayak masa-masa pencarian jati diri dan lain-lain gitu kan. Pencarian yang lain itu apa? Ya banyak lah pencarian lah. Cari kerjaan bisa. Cari kerjaan gitu kan. Iya, berarti benar ya kata Amsal ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti ya kebiasaan yang baik atau pergaulan yang baik lah yang mendukung ya, mendukung karakter seseorang. Seseorang, betul. Gitu. Oke. Ada gak closing statement dari Ci untuk para pemirsa yang nonton, jemaat-jemaat yang nonton, pesan-pesan gitu? Pesan-pesan ya.
pesan-pesan buat para penonton. Iya. Atau ada pesan khusus? Buat siapa? Ya nggak tahu. Makanya aku. Mungkin pesan-pesannya ya bahwa learning agility ini salah satu karakter yang penting itu dalam kesuksesan seseorang gitu. Jadi dengan adanya learning agility, seseorang itu bisa berkontribusi lebih baik gitu untuk baik komunitasnya, tempat kerjanya gitu, dan itu tuh mempengaruhi juga organisasi itu gitu. Jadi kayak bolak-balik kayak dua arah gitu. Jadi ya learning agility itu salah satu karakter yang menentukan kesuksesan seseorang gitu. Ada gak nih assessment-nya biar bisa ngukur, oh ini sudah baik, oh ini kayaknya belum. Untuk mengukur learning agility, assessment-nya ada dong. Oh boleh kali di-share supaya ya jemaat yang mau belajar bisa belajar mandiri dan coba ukur apakah saya sudah menerapkannya dengan baik gitu. Teman-teman boleh cek di jurnal ya. Judulnya itu adalah adaptasi alat ukur learning agility. Oke, adaptasi alat ukur learning agility pada karyawan untuk meningkatkan organizational agility versi bahasa Indonesia. Panjang ya. Ada di Google tuh, cari aja itu ya. Ada. Cari aja. Oke, nanti mungkin ada di editing di sini nih. Itu tulisannya ya kan. Jadi pembuatnya namanya Nur Naifah Selvia Wardani. Dan kawan-kawan. Oke, jadi bisa langsung cek aja di situ untuk ngukur ya. Bisa kalau teman-teman penasaran ya, mau lihat gitu. Oke, thank you Ci untuk kedatangannya. Sama. Thank you juga untuk sharingnya tentang learning agility. Ya, semoga apa ya yang di-sharingkan bisa membantu orang tua, gereja dan juga sekolah untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Betul. Yang gercep ya, biar nggak ketinggalan. Anti mager. Thank you Ci, Tuhan berkati. Thank you juga buat jemaat-jemaat yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bila konten ini juga bermanfaat, memberkati. Share juga ke orang tua atau teman-teman Bapak Ibu Saudara yang belum menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu lagi di GKM Baku Dapa. Saya Ken di sini bersama rekan saya Cynthia. Pamit undur diri, sampai jumpa.